Pada tahun 1945 di Kepulauan Ramrei, Burma, terlihat seorang tentara Jepang yang nampak sedang tersesat dari rombongan. Lantas, untuk sedikit menghilangkan kepanikan, tentara itu pun mencoba menghidupkan sebatang rokok lalu menyimpan senjata yang dipegangnya. Namun korek api yang akan digunakan itu pun malah terjatuh dan saat pria itu mencoba untuk mengambilnya, lalu tiba-tiba Sin pun beralih memperlihatkan 4 orang tentara yang bernama Haris, Pike, Singh, dan Sersan Tanner. Keberadaan mereka di pulau ini ialah karena diutus oleh kerajaan Inggris untuk mengetahui tempat penyimpanan persenjataan tentara Jepang. Yang mana nantinya jika sudah diketahui di mana persenjataan Jepang ini berada, maka Inggris akan meledakkannya dan secara otomatis Jepang akan mudah untuk dikalahkan. Mengingat latar kejadian di film ini ialah saat Perang Dunia Kedua terjadi. Sesaat kemudian saat mereka tengah menelusuri hutan, tiba-tiba terlihat keberadaan 2 orang tentara Jepang serta disusul munculnya pesawat Jepang yang tengah terbang berpatroli. Melihat itu, mereka pun hanya bisa bersembunyi di balik semak belukar yang ada. Namun jiwa brutal di diri Haris pun seketika bergejolak melihat kedua tentara Jepang itu, namun karena dilarang oleh Pak Sersan, dia pun kembali menyimpan senjatanya. Yang padahal bisa saja sebenarnya dengan mudah mereka bisa meringkus kedua tentara Jepang itu. Namun Pak Sersan mengatakan benar bahwa kita bisa meringkusnya dengan mudah. Namun jika mereka tidak kembali, maka kawannya yang berjumlah 300 orang berada di barak akan mencari ke hutan dan itu akan membuat kita berada dalam masalah. Setelah kejadian itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan hingga hari pun menjelang malam. Di malam itu, Pike pun menceritakan jika dia sudah bertunangan dengan seorang wanita yang bernama Olive. Dan bahkan dia berencana sepulangnya dari misi ini mereka akan melangsungkan pernikahan. Namun Haris mengatakan jika itu bukan saat yang tepat untuk menceritakan hal seperti itu. Karena menurut pengalamannya, apabila ada prajurit yang menceritakan mengenai kehidupannya di saat melaksanakan misi, jarang sekali ada yang berhasil pulang dengan keadaan selamat. Keesokan paginya kembali terlihat 2 prajurit tentara Jepang yang tampak menemukan sesuatu dan akan dibawa ke camp untuk dilaporkan ke atasannya. Namun tiba-tiba Haris terbangun dan langsung menyerang kedua tentara itu, sementara Singh hanya melihat dari balik semak-semak tanpa bisa berbuat banyak. Namun ketika 2 tentara itu sudah tumbang, dengan sombongnya Haris meminta Pike untuk memotretnya sebagai bukti bahwa dia telah meringkus 2 orang Jepang secara bersamaan. Namun tanpa ia sadari, tiba-tiba Oi, Pike! Secara mengejutkan, Singh ternyata mempunyai jurus andalan yang diberi nama Sumpitan Koche-Koche Hutahe. Fire, sir. If you say so. It strikes me. Ow! Be careful. Setelah kejadian itu, mereka pun kembali dihadapkan dengan pilihan rute yang menurut peta. Jika ingin memangkas waktu dan juga jalur yang teraman, maka mereka harus melintasi rawa. Setibanya di pinggiran rawa, Singh mempunyai firasat buruk pun telah memperingati Pak Sersan. Namun peringatannya itu tidak dibubri sedikit pun hingga tiba-tiba mereka menemukan tengkorak tentara Jepang yang berada di pinggiran rawa. Lantas dengan itu pun tidak membuat gentar Pak Sersan hingga tiba di tengah rawa, tampak dia terus memandangi kompas dan sambil membaca petanya. Namun tiba-tiba kompas itu terjatuh ke dalam air karena tersenggol oleh badan Haris. Sontak Pak Sersan pun langsung menyuruh mereka untuk mencarinya, namun tiba-tiba melihat kejadian itu, lantas Haris langsung menuduh Singh yang telah melakukan sesuatu kepada Pak Sersan menggunakan sumpitan andalannya. Lantas Singh tidak pasrah begitu saja, dia pun lalu membela diri dari tuduhan yang dilontarkan oleh Haris. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu dari dalam air di dekat mereka dan seketika itu pun ada sesuatu yang menarik kaki Haris dari dalam air. Pada saat mereka akan kabur, tiba-tiba muncul tangan Pak Sersan dari dalam air dan yang terjadi ternyata Pak Sersan sudah tewas dan hanya menyisakan potongan tangannya saja, yang mana menurut Singh itu adalah perbuatan buaya rawa. Hingga pada akhirnya Pike berhasil menemukan kompasnya dan mereka pun bergegas pergi dari tempat tersebut.
Singkat cerita, di pagi harinya mereka berhasil mencapai daratan. Di situ Sing mengatakan jika di tempatnya berasal rawa seperti ini terdapat banyak buayanya. Maka sudah sewajarnya jika di rawa di depan mereka ini terdapat banyak buaya yang mendiaminya. Di sela obrolan itu, Pike yang kelelahan pun berbaring sambil memandangi foto tunangannya. Yang mana tidak lama setelah itu Haris juga ikut terbaring hingga tertidur karena kelelahan. Namun di saat yang lainnya tertidur, Sing malah menampakkan gerak-gerik yang sangat mencurigakan. Lalu Haris yang masih tertidur itu pun tiba-tiba tersadar dan kembali berpura-pura sedang tidur hingga dia pun melihat aksi Sing yang mencoba membuka tas Pike lalu mengambil kompas yang berada di dalamnya. Setelah Sing pergi membawa kompas itu, lantas Haris pun langsung bergegas mencarinya dan Sing pun berhasil ditemukan di tepi sungai. Hingga cekcok yang berujung pergelutan pun tidak terelakkan. Sementara di sisi lain, Pike yang tengah asik bermimpi tiba-tiba didatangi seekor buaya dan menerkam kakinya. Mendengar jeritan si Pike, sontak mereka berdua langsung bergegas menemuinya dan ternyata buaya itu berhasil menarik Pike hingga masuk ke dalam air dan dia pun tewas. Sontak raut wajah penyesalan dan kesedihan pun tergambar jelas di wajah Haris yang padahal selama berada di misi ini tampak dia tidak terlalu begitu respek terhadap Pike. Namun di balik itu semua ternyata dia sangat peduli kepada rekan-rekan timnya. Who's gonna tell her, eh? He's gone. Setelah itu, di saat mereka berdua tengah termenung melihat buaya yang berseliuran di depan mereka, tiba-tiba Haris melihat keberadaan ransel sersan yang mengapung di atas air. Sontak mereka pun kembali mendapati harapan untuk keluar dari tempat itu dengan mengandalkan peta yang berada di tas sersan. Lalu mereka pun mendapati ide untuk mengambil tas itu menggunakan pancingan yang dibuat dari ranting pohon. Dan yang akan menggunakannya yaitu Sing dan Haris akan memantau keadaan sekitar dari pinggir rawa. Melihat Sing yang sedang berjuang menggapai ransel itu, para buaya pun pada berdatangan menghampirinya. Hingga akhirnya Sing yang sudah tidak tahan lagi, dia pun kembali ke daratan dengan keadaan ketakutan. We don't know which way to go to get off this bleeding island. Every time we go into the water, we attract the It's to the pole. I'm really Setelah berjam-jam menunggu buaya itu pergi, hingga akhirnya mereka mendapati ide dengan cara melemparkan batu ke air hingga buaya itu pun lebih fokus ke arah batu dan kesempatan itu akan digunakan untuk mengambil ransel tersebut. Dan ketika Haris berhasil menggapai ransel itu, lalu saat akan menemui Sing, tanpa dia sadari seekor buaya berhasil menyerangnya dari belakang. Seketika kaki Sing berhasil tergigit oleh buaya itu, namun beruntung dia berhasil selamat walaupun mendapati luka yang cukup serius. I don't think I can get up, Jack. It's just a scratch. Di malam harinya, Haris masih saja terlihat membaca peta yang dia dapati dari ransel sersan tadi siang. Hingga akhirnya dia mengetahui keberadaan posisi mereka di mana dan untuk menggapai kamp persenjataan Jepang harus melewati jalan yang mana. Dan rencananya dia akan pergi ke sana sendirian sementara Sing berada di sini untuk membuat rakit sambil menunggu dia kembali. Namun Sing mengatakan dengan kondisi kakinya yang sedang terluka ini, dia pun tidak bisa untuk berbuat banyak dan tidak berharap lebih untuk bisa keluar dari tempat ini. Di tengah obrolan itu tiba-tiba dari balik semak-semak muncul seekor buaya dan berhasil menerkam Haris. Not like we did. Got the guts. Look out! Send a patrol to investigate. Shut up! Setelah Haris tewas di mangsa buaya itu, ternyata buaya yang lainnya masih berkeliaran di sekitaran Sing dan terlihat tengah mengincarnya. Di kondisi itu dirasa tidak ada harapan untuk selamat, Sing nekat meledakkan dirinya bersama buaya yang berada di sekelilingnya. Diketahui setelah kejadian itu para tentara Jepang menerjunkan 1.000 prajurit untuk menyeberangi rawa memeriksa ke arah ledakan berada. Namun dari 1.000 yang diterjunkan, yang tersisa hanyalah 20 orang yang berhasil selamat dari pembantaian para buaya di rawa tersebut. Dan film Saltwater ini pun tamat.